Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di kelas pagi Pervespaan Duniawi. Topik kita pagi ini adalah manual book Vespa atau buku petunjuk pemakaian. Topik yang pertama pengen gua informasikan ke kawan-kawan itu seberapa penting nih buku manual book atau pemakaian Vespa. Kalau teman-teman beli unit baru Vespa, sama termasuk unit tahun 60-an kalian, 70-an kalian, pada kala waktu belinya itu dapat manual book. Biasanya kalau kendaraan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau beli kendaraan baru itu pasti, Bang, kalau gue beli kendaraan second ada manual booknya enggak? Tergantung. Biasanya kalau beli kendaraan second itu umumnya yang wajib kudu ada itu BPKB sama STNK gitu. Nah, kalau teman-teman dapat manual book, faktur, kwitansi pembelian dan lain-lain, kelengkapan dokumen lain-lain yang ngikut, itu menurut gua istimewa banget. Terlebih bila mana kendaraan itu sudah berumur, ya berumur kita bisa anggaplah 5 tahun atau berapa tahun ya. Apalagi kalau ini Vespa-Vespa yang dari tahun 80, 70-an, 60-an gitu. Yang udah notabene udah lama banget, itu masih terjaga dan tersimpan dengan rapi dan apik. Itu cihuy bener. Bang, ningkatin harga enggak? Otomatis ningkatin harga. Bang, penting kagak nih? Urut-urutannya gimana? Urut-urutannya dalam kita pembelian. Pembelian itu unit kendaraan, kita bicara Vespa jadi kita ngomongin Vespa ya. Itu yang paling wajib banget BPKB sama STNK. Terus urut ke bawah faktur. Ya, faktur baru nih manual book. Setelah manual book, kwitansi pembelian kalau ada. Baru yang lain-lain tuh. Yang lain-lain. Sorry, agak pilek, Bang. Karena habis hujan-hujanan, padahal belum terlalu hujan deras, baru gerimis doang. Kenapa faktur nilainya bisa lebih dari manual book? Faktur itu nggak bisa tergantikan karena melekat dengan data-data yang ada di kendaraan. Kalau manual book itu lo bisa beli, mau yang mulus, yang nos, lo bisa cari tuh, atau yang belel biar period korek gitu, atau yang nggak terlalu belel juga kayak gini gitu contohnya gitu. Itu lo bisa cari, bisa beli. Dan jarang yang biasanya yang melekat dengan Vespa. Biasanya bisa, cuman nah teman-teman kadang yang perlu detailnya gini. Buku manual book ini karena ini keluaran di dealer, dikasih sama pabrik, taruh di dealer, terus Vespanya dibeli, ini dikasihkan kan. Biasanya manual book ini ada capnya. Kita buka yang sprint nih. Mana ya capnya ya? Biasanya suka ada capnya. Cap dari dealer gitu. Nah, itu sumpah jadi gini, jangan sampai teman-teman beli sumpama ya, yang mana sih yang ada capnya lah. Pokoknya dia ada capnya. Ini dan motor nih. Nah, ini dia nih, kayak ini nih. PT Sinar Bahagia Wahana Jakarta Timur. Jadi seumpama nih teman-teman nih, contoh punya Vespa Excel. Terus walaupun dia tahun 90-an gitu, kayak ini tahun 90-an gitu kan ya. Terus teman-teman beli gitu. Pengen lengkapin gua biar ada manual booknya. Terus teman-teman beda dealernya sama BPKB gitu. Di BPKB itu apa, di dokumen fakturnya, di kwitansi beda ininya nih tuh, Sinar Bahagia Wahana Jakarta Timur beda. Kalau yang beli main detail jadi ketahuan itu bukan bawaannya, itu lo ngelengkapin. Ada harganya, tetap ada harganya. Kita masuk ya ke sektor itu. Bang, penting nggak bang itu buat secara Vespa? Nggak penting. Bahkan saat nggak penting dalam artian bukan yang nggak penting-penting amat gitu ya. Dalam artian gimana, ngomong yang enak ya. Jadi setiap lo beli kendaraan baru itu kan dapat manual book. Nah, manual book ini kan fungsinya
lo kudu baca harusnya, karena ini kan petunjuk pemakaian gitu. Cuman rata-rata orang-orang kita lah, termasuk gue, kadang-kadang udah beli apaan sih, orang kita udah pada tahu cara pakainya, udah simpan aja gitu. Kalau nyimpennya apik, masih ditaruh di map, di amplop atau di apa, di folder, simpen di koper gitu. Sebetulnya kita kudunya ya kita baca tuh petunjuk pemakaian. Jadi kita tahu Vespa kita tuh perlu tekanan angin ban berapa gitu. Oh, Vespa kita pengapiannya udah dilengkapin EPI loh. EPI itu apa sih? Oh, EPI itu Electronic Pointless Ignition tuh. Kayak gitu kan, lengkap. Tuh, tekanan bannya berapa? Oh, depan 1,5 ATM atau 22 PSI, belakangnya 36 PSI gitu. Ukuran ban kita berapa sih nih motor yang kita punya? Oh, ukurannya 350 kali 10 gitu. 350 itu lebarnya, 10 itu ini tingginya ya, diameternya 10 gitu. Nah kayak gitu, itu biasanya lengkap banget. Ini manual book ini dari A sampai Z mengenai yang ada hubungannya dengan Vespa kita gitu. Ini lengkap menurut gue gitu. Nah itu yang kita luput untuk ngebaca, luput untuk menyimpan. Makanya buku manual book Vespa ini menjadi ada value-nya bila melekat dengan Vespa yang kita punya. Bang, itu berlaku untuk Vespa orisinil juga apa Vespa restorasi juga berpengaruh? Pengaruh. Lo bayangin lo punya Vespa nih, walaupun restorasiannya bener ya kan, perintilannya bener, dokumennya juga lengkap, BPKB, STNK, iya kan, BPKB-nya masih buku yang lama lagi kan, terus tangan pertama, waduh, terus pajaknya hidup, terus ada faktur, ada manual booknya, wah masih bercihui banget itu. Walaupun dalam kontestasi dokumen itu kan tidak dijembreng. Kalau dijembreng menurut gue juga norak juga ya. Walaupun mungkin ntar besok-besok ada gitu ya. Jadi kalau Vespa yang kontes, jadi ketahuan tuh mana yang dimasukin, ya kan, mana yang dimasukin baru sama Vespa yang endemik, ya kan, ini dijembrengin. Walaupun juri-juri sekarang juga udah tahu, oh ini Vespa ini endemik, Vespa ini masuk dari luar gitu. Tapi sekarang sih lebih terbuka ya, maksudnya yang kemarin juga udah keluar kan di kontes Vespa restorasi orisinil, ya kan, jadi dibikin orisinil tapi itu custom, Vespa orisinil custom gitu kalau nggak salah ada judulnya, udah ada kan. Nah balik lagi ke buku, kita nggak nguras itu dulu, balik lagi ke buku manual ya, itu nambah value. Terus bang, gimana bang cara bedainnya? Sekarang kan banyak yang repro, bener banget teman-teman. Jadi yang di repro itu udah, kalau di Vespa udah dari A sampai Z. Lo sebut aja apa yang kagak di repro, apa yang gak ada repronya, pasti semua ada repronya. Rengkes ada, rengkes yang bikin rengkes ada, jangan salah. Cuman kan nggak terekspos itu. Body banyak, body banyak. Bahkan sampai tadi malam pun gue masih dapat info ada body nose tuh, bayangin aja, rengkes nose ada gitu. Tapi nose dalam arti baru ya, maksudnya repro. Kalau repro banyak yang bisa bikin repro. Apa yang nggak di repro saat ini? Super Mas Prim. Kenapa? Karena kalau ngerepro rugi, karena masih murah. Kalau VBB repro banyak banget, makanya gue ngasih julukan VBB kutukan, karena kan di repro dikutuk. Jadi VBB lo gitu. GS banyak, GS, SS apalagi, ya kan. Dari sekarang mulai marak repro, kagak, dari dulu. Cuma kan dulu kan silent. Kalau sekarang kan karena pengaruh media orang jadi pada tahu. Nah balik lagi kita
fokus ke manual book. Manual book palsunya jelas dari bahan. Terus dia, kalau teman-teman pernah lihat aslinya pasti jadi lebih tahu ya, Pak, ini mah repro gitu. Tapi untuk isi itu mutlak melek-melek sama, nggak ngebuang, nggak. Mana sih yang sama nih? Ini contohnya nih. Dia sama melek-melek. Nih. Bahannya beda, materialnya beda, dia lebih glossy walaupun dibikin mirip gitu ya. Ketebalannya juga pasti akan beda. Bang, emang ada bang yang masih mulus gini? Bisa jadi ada, karena mungkin disimpan dengan rapi, ditaruh di plastik, ditaruh di koper, jadi mungkin masih ada yang kayak nos bentuknya, kayak dari dealer. Atau ada teman-teman kita yang pedagang yang dia bongkaran dealer, jadi dia masih dapat tuh, mungkin sekali dapat ada beberapa buku gitu, jadi masih nos gitu. Walaupun ya kita tetap harus teliti, apakah ini bener nos atau dicetak menyerupai orinya. Bisa terjadi, karena dunia percetakan juga kan dia bisa uang aja ada yang malsuin, apalagi cuma buku manual ya enggak. Cuman kan dia semakin dipalsuin, dia harganya juga semakin mirip, dipalsuin harganya juga otomatis akan menjadi lebih mahal, dan bisa jadi menimbulkan ladang dosa apabila dia bilangnya orisinil padahal itu sudah reproan gitu. Kembali lagi nih, cari jalan aman, bilangnya dapatnya kayak gitu, ya kan? Jalan aman tuh jalan paling aman dan bener dan tidak menimbulkan dosa, dapatnya kayak gitu. Tapi biasanya dia punya karakteristik, buku-buku yang lama itu punya karakteristik beda dengan yang baru. Apalagi yang ngebedain jelas harga. Kalau harganya murah berarti repro, walaupun belum tentu juga ya. Siapa tahu lo beli atau dapat dari orang yang nggak tahu terus apaan sih ini buku, udah selalu mau bayarin berapa kayak, udah bayarin gocap ya, waduh nemu harta karun lo. Ini gue bayarin, gue lebihin gocap lagi. Gitu. Jadi contoh kayak ini reproannya, dia sama loh, tuh sepintas sama, tetap walaupun kualitas pasti berbeda ya. Tapi kan nggak perlu juga teman-teman diraba, diterawang, dikeker apa segala macam, nggak perlu juga, isinya sama. Buat secara pengetahuan, harga masih masuk akal menurut gua. Repro patut dibeli dan pilihan yang cihuy gitu. Tapi dia sebatas pengetahuan aja. Bang, pengaruh nggak kalau ke harga? Ya sorry to say, kalau lo beli yang repro nggak terlalu pengaruh signifikan. Jadi itu lebih ke bonus aja gitu. Bonus aja nih, lo gua kasih bonus, lo udah beli mungkin harga curi cihui, ini lo gua kasih bonus biar cihui, biar yang beli girang gitu. Tapi kalau dapetnya yang masih orisinil gitu, wah itu sih, itu cihui banget. Bikin value Vespa itu naik gak? Jelas, masih lengkap, masih ada manual booknya begitu. Apalagi yang mau ditanyain ya, isinya. Oh, kalau isi itu biasanya itu A sampai Z dari pervespaan. Ini kayaknya bakal copyright nih, tukang ketuk lewat. Transisi dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi iklan lewat. Bang, manual book itu isinya apa sih ya? Manual book itu pada umumnya dia isinya data-data mengenai unit atau kendaraan yang kita baru beli nih. Umumnya nih ada data teknik, perlengkapan standar, kunci sadel, alat pengunci tutup mesin, tutup ban serep, tangki oli, cara menjalankan kendaraan, kunci kemudi, masa melancarkan mesin, atau kalau yang di stiker itu biasanya running in gitu. Jadi running in itu apa bahasanya? Enrayen gitu, perawatan, cara nyetel lampu, membersihkan kendaraan, tuh, menyimpan kendaraan. Itu data-data teknis dan segala macam ada di sini. Nah, ini kalau di yang baru nih ya.
baru daftar isinya banyak banget tuh, lebih ini lagi kendaraan tuh, jadi dibagi menjadi banyak nih. Kita ini aja, ini buat Vespa Matic nih. Kendaraan itu ada dashboard, panel, jam, seat kunci, tangki bahan bakar, bla 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 bla. Penggunaan tuh bagi lagi pemeriksaan, pengisian bahan bakar, tekanan ban, menghidupkan mesin, mematikan mesin, knalpot katalis tuh, perawatan macam-macam, level oli mesin, pemeriksaan level oli mesin, ban, pencopotan busi, segala macam tuh lengkap banget. Wah, banyak banget deh. Data teknis. Nah, data teknis tadi udah gue jelasin kan. Data teknis, data kotak peralatan, suku cadang dan aksesoris tuh dijelasin, perawatan berkala, ya kan, schedule maintenance. Jadi isinya kurang lebih itu teman-teman. Jadi dibilang penting buku ini, kalau dalam berkendara ya nggak ada pentingnya juga sih. Maksudnya ya udah sih, lo biasanya umumnya udah ngerti. Buku ini juga nggak mungkin nggak dibawa gitu, sama kayak BPKB yang lo bawa kan STNK gitu. Buku ini akan menjadi berharga banget bila mana buku ini menyertai saat Vespa itu dijual. Atau mungkin kalau Vespa temen-temen nih udah jadi jawara nih, udah sering kontes, baru tuh keren banget yang dijejerin, ini Vespanya sering menang, wah dia masih lengkap, dokumennya ke akar-akar gitu kan, semua masih komplit, baru itu mungkin bisa menambah kejiwaiannya lah gitu. Tapi akan berasa kalau pada mau dijual aja, kan dilengkapin tuh di kolom speknya, wah masih ada manual booknya gitu. Bang, belinya di mana? Belinya banyak, teman-teman tinggal cari aja di online, di Facebook, di online shop, toko ijo, segala macam. Ketik aja keywordnya manual book Vespa gitu, nanti kan akan keluar gitu. Bang, yang punya lu dijual nggak? Yang punya gua nggak dijual, karena gua demen history, gua demen buku, ya kan. Walau kadang-kadang gua belum baca, nanti gua akan baca, akan bagiin lagi ke teman-teman lebih dalam mengenai manual book gitu. Sementara segitu dulu ya teman-teman ya, nggak usah terlalu kebanyakan. Teman-teman nanti kalau pengen tanya bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin ada pendapat yang berbeda, karena gue cuma ngasih tauin sedikit dari yang gue tahu. Kalau teman-teman di luar sana mungkin banyak yang lebih tahu, lebih ngerti, teman-teman mungkin bisa nambahin gitu. Bang, manual book itu gini gitu. Oh ya, manual book ini bukan dari Samsat ya, kalau ada yang tanya gitu, bukan dikeluarkan oleh pihak polisian, tapi ini dari pabrikannya. Kayak yang baru-baru ini biasanya nih, kayak motor-motor super ini biasanya di bagian depan bawahnya sini suka ada nih. Ini yang luar punya nih, ini yang dan motor biasanya ada. Nah kayak gini nih, ini nih ada nih. Pabrik Jalan Raya Bekasi, kilometer 20, Pulau Gadung, Kelurahan Kelapa Gading. Tuh ada di sini nih. Nah, PT Dan Motor, kantor Abdul Muiz, Jakarta, kantor Jenderal Sudirman nomor 1 tuh. Biasanya yang dan motor masih ada gitu. Nah, sekali lagi gue nggak bermaksud so tahu, gue nggak bermaksud lebih tahu dari kalian. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dah di subscribe, tombol loncengnya jangan kagak lupa, dijegugin aja. Gue Iman Vigano di kelas pagi Pervespaan Duniawi. Ciao.